Baik, selamat datang di tugas proyek saya, yaitu berupa video mengenai penjelasan modul 7 rangkaian kendali motor reverse forward secara otomatis. Kita masuk ke pendahuluan. Pertama-tama kita harus mengenali apa itu kontaktor. Kontaktor adalah saklar listrik yang dikendalikan secara otomatis. Di dalamnya ada koil atau kumparan yang ketika dialiri arus akan menutup ataupun membuka kontak. Kontaktor digunakan untuk menghidupkan dan mematikan motor listrik. Dapat teman-teman lihat sekalian di sebelah kanan, yaitu untuk kondisi fisik dari kontaktor itu. Di kontaktor ini ada kontak utama dan juga kontak bantu. Di mana kontak utamanya dapat kita lihat di sini adalah bagian L1, L2, L3, T1, T2, T3. Dan untuk kontak bantunya ada sebelah kanan dan sebelah paling kiri. Di mana kontak bantunya itu berupa NO ataupun normally open dan juga NC normally close. Ini digunakan untuk menghentikan atau mengunci rangkaian jika kontaktor lain aktif. Kita masuk ke pengertian dari reverse forward secara otomatis, yaitu rangkaian kendali motor yang mengatur motor berputar maju ataupun forward dan mundur reverse secara otomatis menurut urutan waktu yang telah ditentukan sesuai dengan apa yang kita inginkan atau kita atur. Yang kedua, menggunakan kontaktor KF. Di sini saya membuat simbolnya KF, yaitu kontaktor forward, dan juga KR atau kontaktor reverse. Untuk timernya itu ada timer 1 sampai timer 4. Nanti akan saya jelaskan ketika memasang atau merangkai rangkaian. Juga terdapat kontaktor atau relay tambahan, yaitu saya buat uh, pensimbolannya itu X1 dan X2 untuk mengontrol urutan dan jeda aman. Kita masuk ke prinsip kerjanya. Jika tombol start ditekan, maka T1 aktif, KF atau forward di energize ataupun dipicu, motor berputar maju. Setelah durasi T1 selesai, T2 bekerja sebagai jeda dan mengaktifkan X1 sehingga uh, kontaktor forward dimatikan dan motor berhenti total untuk beberapa saat. Setelah jeda T2 selesai, T3 aktif, maka kontaktor reverse di-energize, motor berputar mundur. Saat T3 selesai, T4 bekerja sebagai jeda lanjutan. X1 dan X2 berfungsi sebagai relay jeda atau interlock untuk memastikan jeda fisik antara perubahan arah dan mencegah KF dan KR aktif bersamaan. Untuk prinsip kerja ini nanti kita akan jelaskan ulang ketika sudah selesai menyusun rangkaian. Jadi kita nanti bahas di belakangan. Untuk keunggulan rangkaian yang saya buat ini yaitu keselamatan mekanis dan listrik. Jeda mencegah mechanical shock dan arus inrush. Nanti untuk jedanya saya buat yaitu yang dikontrol oleh T2 dan juga T4. Modular dan mudah penyetelan. Setiap tahap timing terpisah hingga mudah disesuaikan. Redundansi fungsi yaitu pemisahan timer mengurangi risiko, race condition, dan kegagalan untuk urutan. Jadi ada 4 timer kita beda-bedakan mulai dari untuk mengaktifkan forward dan juga jedanya kita bedakan, untuk mengaktifkan reverse juga kita bedakan. Rangkaian ini cocok untuk otomasi berulang, memungkinkan siklus maju mundur jeda tanpa operasi manual. Untuk untuk pengaplikasian nyatanya, yaitu yang pertama itu konveyor pengambilan posisi barang atau penjejakan produk. Bisa disebut juga untuk pengecekan produk. Yang kedua itu sistem pengecekan tes motor atau uji beban searah dan juga sebaliknya. Untuk pengaplikasian yang ketiga itu pemipaan atau pengurasan, atau yang disebut pump flushing yang memerlukan putaran bolak-balik. Yang keempat itu mesin pemrosesan yang memerlukan gerakan bolak-balik, misalnya vibratory feeder sederhana. Kita masuk saja langsung ke rangkaian. Pertama-tama kita buka aplikasi EKTS. Oke, langsung saja kita mulai. Kita mulai dari supply dulu. Ada supply 3 pasang dan juga ada supply netral. Pertama kita rotate. Oke, untuk netral juga kita rotate. Kita buat sebelah paling kiri supaya nanti pemasangan rangkaiannya lebih lebar. Baru kita masuk ke komponen. Di sini kita bebas bisa menggunakan uh, triple double switch sebagai
eh, MCB, karena di EKTS itu tidak tersedia MCB secara langsung, jadi kita bisa memakai triple double stage switch ini sebagai pemisalan. Itu adalah untuk MCB-nya. Kita juga menggunakan normally open triple kontak. Ini adalah untuk kontak NO utama kontaktor. Kita buat di bawah. Oke, lalu kita sambung saja satu persatu. Untuk netral tidak ada di rangkaian utama. Oke. Setelah itu kita ambil motor 3 fasa, motor induksi 3 fasa sebagai output dari rangkaian kita ini. Oke, kita sambung ke kontaktor 1. Dan untuk kontaktor 2 kita sambung seperti ini. Jadi untuk sambungannya ini adalah sambungan yang membuat motor itu nanti rangkaiannya berputar bolak-balik. Untuk T3-nya ini sama, yaitu masuk ke T1. Oke, sini untuk rangkaian utamanya sudah selesai. Kita masuk ke rangkaian kontrolnya. Untuk rangkaian kontrolnya, kita pertama-tama mengambil tombol stop. Atau jika perlu, jika kita ingin membuat MCB, kita bisa mengambil limit switch single pole. Ini kita anggap sebagai MCB. Ini kita rotate supaya lebih rapi. Kita sambungkan ke fasa R, bisa bebas ke fasa mana saja. Oke, lalu kita ambil tombol start. Kita buat sedikit ke bawah supaya lebih rapi. Oke, di sini untuk tombol startnya kita pakai sistem self folding ataupun sistem pengunci, di mana kita ambil pertama-tama itu normally open kontak, supaya jika kita menekan tombol nanti kita cukup menekan sekali saja, tidak perlu berulang kali ataupun menahan tombol. Cukup sekali maka motor akan hidup secara terus-menerus. Kita juga butuh di sini normally close sebagai interlock dari rangkaian ini supaya kedua motor tidak bekerja secara bersamaan. Kita rotate ini untuk kontaktor 1 ya. Oke. Nah, di sini uh, di sebelah self folding ada juga kita buatkan sebuah timer dengan kontak NO yang fungsinya sebagai perulangan. Jadi nanti
Ketika kita tekan tombol start, maka rangkaian itu akan berulang secara terus-menerus, tidak sekali operasi. Oke, di sini kita juga tambahkan lampu sebagai lampu indikator. Kita buat lampu pertama itu mungkin kita buat lampunya warna hijau saja. Oke, kita paralelkan ke kontaktor. Oke, setelah itu kita butuh timer, kita pakai yang jenis on delay. Rotate, kita paralelkan juga sebelah sini, samping-sampingan. Oke, di sini kita ambil untuk netralnya, langsung masuk ke, kita buat seperti saya dulu, supaya lebih rapi. Oke, oke, kita ambil netralnya. Oke, kita lanjut ke bagian timer 2 dan kontaktor 2. Kita ambil normally open kontak sebanyak 2 buah. Oke, kita rotate. Kita buat sedikit rapat ya, supaya muat untuk rangkaian-rangkaian selanjutnya. Ini, sini. Oke. Sini juga ada normally close kontak sebagai interlock. Kita rotate ya. Rotate 90. Kita buat lurus serapi mungkin. Oke. Sini kita memakai kontaktor atau kontak bantu lebih tepatnya, yaitu rem kontak bantu kita lambangkan ini sebagai X1. Ini T1 tadi ya, T1. Ini L1 sebagai lampu indikator forward nyala. Ini K1. Jadi kita lanjut lagi untuk bagian itu, kita selesaikan dulu sebagian ini. Di sini ada, kita pakai timer on delay-nya lagi. Kita paralelkan ke kontaktor X1. Oke, kita buat serapi mungkin ya. Oke, kita lanjut ke normally open kontak untuk baris ketiga atau kolom ketiga. Kita buat sejajar, normally open lagi, kita ambil. Ini untuk rangkaian forwardnya, reverse-nya ataupun mundur. Kita sambungkan ke sini, lalu ini ke sini, dan kita ambil normally close kontak lagi sebagai interlock. Jadi di sini ada dua sistem ya, sistem interlock dan juga self holding.
mengunci output tetap aktif, sedangkan interlock ini untuk menghindari dua output nyala secara bersamaan. Oke, kita sejajarkan biar rapi. Oke, kita lanjut ke kontak bantu, yaitu ini untuk kontaktor kedua sebagai reverse. Kita berikan label ini. Kita berikan label K2. Oke, setelah itu kita ambil lampu sebagai lampu indikatornya ya. Rotate. Oke, setelah itu kita ambil lagi timer on delay-nya. Rotate 90. Kita sejajarkan. Kita sambungin di sini ya. Oke. Ini tadi sudah warna, ini warna hijau, ini juga warna hijau tadi ya. Oke, kita lanjut ke yang terakhir, yaitu rung terakhir. Ini sedikit kita rapikan. Oke, kita ambil normally open kontak 2 buah lagi. Kita rotate 90. Kita rancang. Kita atur sebagus mungkin, serapi mungkin ya. Oke, kita pasang ke sini. Oke, lanjut lagi. Kita ambil normally close kontak lagi sebagai interlock. Rotate 90. Oke. Mari kita bukan di sini area ya. Oke. Kita ambil kontaktor. Lanjutkan ke netral, kita sambungkan ya ke netral. Lalu kita ambil yang terakhir on delay lagi, delay timer sebagai jeda ya. Oke, kita sambungkan dia ke netral. Oke, sekarang kita tinggal membuat label-label pemasangannya. Yang ini sebagai timer 2, ini timer 3. Ini lampu ya, lampu 2, yaitu lampu indikator reverse. Ini sebagai timer 3, T3 ya. Ini K2. Ini sebagai X2 sebagai jeda ya. Ini T4. Nah, untuk ini kita urutkan mulai dari sini ya. Pertama-tama itu adalah T1, ini T2, ini T3, ini T4. Untuk ini adalah T4.
sebagai perulangan nanti ya. Ini K1 sebagai self holding, ini T1, ini X1, ini T2, K2, ini T3, kontak NO, ini T4 ya. Oh, ini T3, kontak NO dari T3 timer, dan ini X2. Oke, ini sekarang pada rangkaian utamanya kita buat ini K1, ini K2. Jadi perlu kita ingat kalau K1 itu adalah forward, rangkaian K2 itu adalah reverse. Sekarang kita buat pengaturan timernya, kita buat tiga-tiga ya semua supaya kita bisa melihat bagaimana prinsip kerjanya secara cepat ya, tidak usah lama-lama. Oke, langsung saja kita mulai. Kita tekan play, kita tekan tombol sebentar supaya lengkap ya, tidak ada kurang. Ini tombol stop, start, MCD juga, MCD tidak pasang. Oke, kita mulai. Tekan tombol start. Untuk lampunya juga ternyata masih sudah. Oke, kita tekan tombol start. Oke, menghitung 3 detik, 3, 2, 1. Motor mati selama 3 detik, lalu berbalik ke arah melawan arah jarum jam, lalu mati lagi, lalu menyala lagi, berputar searah jarum jam, mati lagi, lalu berputar melawan arah jarum jam. Seperti itu. Mungkin sekian ya untuk rangkaiannya. Saya harap jelas dan sudah sesuai prinsip kerja. Kita masuk ke kesimpulan ataupun penutup. Rangkaian reverse forward otomatis merupakan penerapan dasar sistem kontrol motor yang menggabungkan kontaktor, kontak NO dan NC, serta timer untuk menghasilkan putaran maju dan mundur secara teratur dan aman. Dengan memanfaatkan timer sebagai pengatur waktu, kerja, dan juga jeda, serta kontaktor tambahan sebagai interlock, rangkaian ini mampu mencegah tabrakan arus dan kerusakan mekanis saat motor berganti arah. Artinya ini ada jeda, jadi menunggu untuk motor stop sepenuhnya. Desain ini tidak hanya meningkatkan keselamatan dan keandalan pengoperasian motor, tetapi juga mempermudah proses otomasi dalam berbagai aplikasi industri yang membutuhkan gerakan bolak-balik secara rutin. Mungkin sekian untuk presentasi dari saya. Saya Anjastin Sinaga, izin undur diri. Terima kasih, selamat malam.